Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soibul Iwa dari kelas 1247 nomor absen 26. Saya di sini akan merepresentasikan hasil jawaban uji kompetensi 4. 1. Jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara. Arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara yang paling utama adalah terjadinya hubungan internasional yang baik antar negara. Melalui hubungan internasional, setiap negara akan mencukupi kebutuhannya dalam berbagai bidang. Apabila tidak ada hubungan internasional yang terjalin, maka suatu negara akan sulit memenuhi kekurangan serta kebutuhan suatu negara menjamin kelangsungan suatu peradaban dan kemajuan negara tersebut. Nomor 2, bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebagai pewujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Sebagai buktinya, Indonesia berperan dalam organisasi ASEAN, berperan dalam organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB, dan berperan dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nomor 3, mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia? Karena hal tersebut telah menjadi sebuah konsekuensi di dalam cita-cita bangsa Indonesia yang telah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mewujudkan hubungan internasional. Faktor-faktornya ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya yaitu adalah kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup manusia yang datang baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternalnya yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nomor 5, deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. 1. Ada kerjasama bilateral, yang kerjasama ini hanya dilakukan antar dua negara. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Thailand dalam bidang pengembangan pertanian dan produksi pertanian. Selain itu, ada kerjasama Brunei dan Indonesia dalam bidang ekspor-impor. 2. Kerjasama regional atau kerjasama yang terjalin antar negara yang terletak dalam suatu wilayah maupun kawasan. Contohnya, ASEAN, NAFTA, APEC. Dan yang nomor 3, kerjasama multilateral atau kerjasama yang dilakukan dua maupun lebih negara tanpa dibatasi kawasan dan wilayah. Contohnya ada PBB, OKI, GNB, WTO, dan FAO. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.